Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirai dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan meresum beberapa materi dari beberapa materi yang dilaksanakan pada PBAK Universitas hari pertama dan hari kedua. Yang pertama yaitu resum dari pemateri Dr. Umi Sumbulah MAG selaku Wakil Rektor UIN Malang dalam bidang akademik. Beliau Dr. Umi Sumbulah mengatakan bahwa dari jumlah keseluruhan siswa yang mendaftar pada kampus UIN Malang, yakni sebanyak hampir 80.000 siswa dan siswi, dan yang diterima hanya 3.751 mahasiswa. Itu adalah peserta yang masuk ke kampus UIN Malang. Mereka melalui 5 jalur untuk masuk ke universitas ini. Mahasiswa tersebut yakni melalui 5 jalur. Yang pertama jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua SBMPTN. Yang ketiga UMPTKIN. Yang keempat UM Mandiri. Yang kelima Mandiri Prestasi. Beliau juga menambahkan bahwa kampus Universitas UIN Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran, dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Serta ada 15 program studi bagi level 12 maupun 36 berdasarkan roadmap. Pengembangan rencana strategis kampus ini sekarang berada pada tahap international recognition dan bereputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya selalu mendapat antaranya berbagai event akademik seperti penambahan mahasiswa internasional. Universitas ini sekarang sekitar 500 mahasiswa dari luar negeri, yaitu dari 30 negara. Beliau juga mengatakan bahwa semua karya-karya dosen dan juga karya-karya mahasiswa itu bisa menambah nilai, sehingga bisa meningkatkan peringkat universitas dan lembaga nasional yang dikerjakan. UIN Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan melalui integrasi. Berikutnya yaitu persoalan akademik dan proses pembelajaran atau proses pendidikan. Proses pengajaran ini biasanya berlangsung hingga 8 semester minimal dengan 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan mahasiswa. Beliau juga menjelaskan bahwa mendapatkan IPK minimal 3,5 atau 3,6 tidaklah mudah. Karena itu akan menentukan jumlah SKS yang akan ditempuh mahasiswa. Kemudian beliau menambahkan bahwa mahasiswa UIN Malang memiliki 4 pilar kekuatan. Beliau juga mengharap mahasiswa yang aktif secara akademik maupun terlibat masuk dalam sebuah organisasi intra maupun ekstra. Yang selanjutnya, resum dari materi yang dibawakan oleh Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG selaku Wakil Rektor UIN Malang dalam bidang kemahasiswaan. Beliau
Dr. Ahmad Fathah Yasin yang akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Malang ini. Beliau juga mengatakan bahwa Dr. Ahmad Fathah Yasin yang akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Malang. Beliau mengatakan bahwa menjadi mahasiswa itu tidaklah gampang. Artinya, mahasiswa yang terpilih sebagai mahasiswa UIN adalah manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai jalur. Beliau menambahkan, manusia yang bisa lolos dan masuk ke kampus UIN Malang ini masih kita rasakan seperti pengertian daring atau virtual. Dan beliau juga berharap agar bisa bertemu dengan kita. Beliau menambahkan, insya Allah kalau pandemi COVID sudah selesai, kalian bisa betul-betul bertemu dengan kampus kita yang kita cintai dan kampus yang memang terkenal sejuk. Beliau sebagai wakil rektor dalam bidang kemahasiswaan mengajak bahwa mahasiswa harus mengupayakan diri secara mental, spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Malang yang otomatis berbeda dengan yang lain, apalagi kampus perguruan tinggi umum. Beliau juga berkata bahwa di kampus UIN Malang ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan mahasiswa. Beliau juga menambahkan bahwa mahasiswa harus mempunyai kemampuan untuk berpikir ilmiah. Pada hakikatnya, berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notabene kampus ini adalah kampus keagamaan bernaung di bawah Kemenag. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain. Kampus kita semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah. Beliau, Dr. Ahmad Fathah Yasin, menambahkan bahwa mahasiswa itu sesungguhnya harus kreatif, artinya tampil dalam memamerkan diri di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kemampuan. Beliau berpesan kepada mahasiswa baru untuk semangat belajar yang tinggi di kampus UIN Malang sehingga bisa lulus tepat waktu dengan kecepatan 10 semester 7 sudah diperbolehkan melanjutkan program ke jenjang S2 di luar. Karena itulah, maka tolong jangan hanya mengenalkan diri sendiri saja, kenali juga orang lain dan lingkungan sekitar. Lanjut ke materi yang ketiga yang dibawakan oleh Bapak Hasanuddin Wahid, lahir di Malang 2 April 1975. Beliau mengangkat tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Beliau mengatakan bahwa sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obatnya. Amerika itu hanya bisa membuat vaksin, bukan obatnya. Sehingga hal yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi. Yang diharapkan di Indonesia dapat melakukan vaksin 70%, sehingga bisa melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa itu sangat kurang tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Mereka selalu mengatakan banyak orang-orang terdekat mereka yang meninggal bahwa itu hanya pagebluk, bukan karena COVID. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Efek pandemi buat masyarakat Indonesia ini yaitu turunnya perkembangannya ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia,
Tapi di luar sana juga ada. Tapi alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik kembali. Ketika Covid naik, maka perkembangan ekonomi turun. Begitu sebaliknya. Ketika Covid turun, maka perkembangan ekonomi naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak. Banyak anak yang putus sekolah. Banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu, sekarang kita lakukan kolaborasi Hexa Healing untuk menyelesaikan masalah pandemi Covid dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kemajuan teknologi juga pelajar sering memegang smartphone daripada buku. Karena untuk saat ini yang tidak bisa menggunakan HP maka akan dianggap tidak tahu apa-apa. Bahkan orang yang tidak menguasai IT maka dialah yang akan dikuasai IT. Diharapkan mahasiswa UIN dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia. Diharapkan berkolaborasi dan perusahaan-perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran. Lanjut ke materi yang ketiga yang dibawakan oleh Bapak Hasanuddin Wahid, lahir di Malang 2 April 1975. Beliau mengangkat tema kebangkitan bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Beliau mengatakan bahwa sampai detik ini belum ada yang bisa membuat obatnya. Amerika itu hanya bisa membuat vaksin, bukan obatnya. Sehingga hal yang bisa dilakukan yaitu vaksinasi. Yang diharapkan di Indonesia dapat melakukan vaksin 70%, sehingga bisa melakukan pendidikan dengan tatap muka. Yang kedua yaitu disiplin tentang program kesehatan. Rata-rata kesadaran masyarakat di desa itu sangat kurang tentang pentingnya menjaga kesehatan pada saat pandemi ini. Mereka selalu mengatakan banyak orang-orang terdekat mereka yang meninggal bahwa itu hanya pagebluk bukan karena COVID. Tantangan untuk saat ini yaitu tingkat pemahaman tentang COVID ini rendah. Efek pandemi buat masyarakat Indonesia ini yaitu turunnya perkembangannya ekonomi. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi di luar sana juga ada. Tapi alhamdulillah sekarang perekonomian Indonesia mulai membaik kembali. Ketika Covid naik, maka perkembangan ekonomi turun. Begitu sebaliknya. Ketika Covid turun, maka perkembangan ekonomi naik. Problem-problem yang terjadi pun banyak. Banyak anak yang putus sekolah. Banyak orang tua yang mengeluh tidak dapat mengajari anaknya. Untuk itu, sekarang kita lakukan kolaborasi Hexa Healing untuk menyelesaikan masalah pandemi Covid dan perekonomian. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kolaborasi sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Karena kemajuan teknologi juga pelajar sering memegang smartphone daripada buku. Karena untuk saat ini yang tidak bisa menggunakan HP maka akan dianggap tidak tahu apa-apa. Bahkan orang yang tidak menguasai IT maka dialah yang akan dikuasai IT. Diharapkan mahasiswa UIN dapat menguasai IT agar bisa menguasai dunia. Diharapkan berkolaborasi dan perusahaan-perusahaan agar mengurangi tingkat pengangguran. Inilah yang harus dilakukan UIN Malang agar tidak tertinggal selangkah saja. Sebagai mahasiswa UIN harus memiliki generasi unggul dengan melakukan yang pertama, memiliki keagungan moral dan spiritual. Kedua, gandrung ilmu pengetahuan, mengikuti banyak organisasi dan membaca buku. HP berisi e-book,
mau hidup menguasai dunia dengan ilmu, menguasai akhirat dengan ilmu, menguasai keduanya pun dengan ilmu. Ketiga, mempunyai digital quotient, kecerdasan digital. Saring sebelum sharing, manfaatkan kemajuan digital, menjadikan lawan kerja sebagai entrepreneurship. Selanjutnya, menjadi karakteristik utama yaitu kesolehan sosial yang dapat membuat perubahan dengan mengikuti organisasi luar maupun dalam. Jangan pernah minder menjadi mahasiswa UIN. Jika kita serius belajar, maka kita akan sukses. Sukses terbukti dari alumni-alumni di UIN. Kenalkan pada orang-orang luar bahwa UIN Malang adalah kita. DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dengan fakultas. Itu turunannya. Untuk lembaga SKIM ada himpunan mahasiswa, juga himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Jadi fungsi DEMA universitas adalah sebagai pelaksana organisasi kemahasiswaan. Yakni teman-teman sudah mengetahui bahwasanya jika di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud itu menggunakan istilah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, namun ketika di bawah naungan Kemenak itu menggunakan nama istilah DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diatur juga dalam SK Dirjen 4961. Jelas bahwa Dewan Eksekutif Mahasiswa totalitas adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasi dan mengkondisikan instruksi pelaksanaan kegiatan di tingkat universitas. Apa sih tugas dari DEMA? Yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, komunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkron kegiatan kemahasiswaan. Jadi dia langsung ketika masuk ini ada koordinasi yang langsung. SEMA, Senat Mahasiswa Universitas. Ketua SEMA 2021 yaitu Muhammad Ajib Fanani, jurusan Agama Islam. SEMA adalah organisasi berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ, merumuskan perundang-undangan dan peraturan organisasi di universitas. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA, memberikan persetujuan setiap kegiatan, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang, dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun wewenang-wewenang SEMA: pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas. Selanjutnya, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. Selanjutnya, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Selanjutnya, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Menerima peringatan atau memorandum kepada DEMA Universitas. Komisi SEMA. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum, diketuai oleh Abdul Bar Musyid.
Komisi B, Komisi Organisasi Kemahasiswaan diketuai oleh Hafid Ahmad Farmianto. Komisi C, Administrasi dan Keuangan diketuai oleh Ella Datul Murfalihah. Komisi D, Informasi dan Komunikasi diketuai oleh Ardi Zarhanillahi Ramadhani. UKM 1. UKM Jepret Klub Fotografi. UKM ini ditujukan pada orang-orang yang suka fotografi. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini kita akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih untuk mengasah potensi dalam program. 2. UKM Teater Komedi Kontemporer. Kamu dapat mengembangkan potensi seni peran. Di UKM ini, kamu akan mengikuti pementasan yang sering melakukan. 3. UKM Pramuka. Diperuntukkan untuk seorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. 4. UKM Religius. UKM ini akan mewadai penyaluran dan pengembangan bakat minat dalam seni religi seperti gambus, salawat, qasidah, kaligrafi, dan qiraah. 5. UKM LPPM. 6. UKM Simponi FM. 7. UKM PNI. 8. UKM Taekwondo. 9. UKM Kopma Padang Bulan. 10. UKM Junior. 11. UKM VAPM Inovasi. 12. UKM Komunikasi. 13. UKM Satuan Resimen Mahasiswa. 14. UKM Ikatan Pencak Silat NU Peganusa. 15. UKM Mapalaska. 16. UKM Hatiki. Selanjutnya, Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh oleh M. Hasanuddin Wahid. Peta persebaran kasus COVID-19, jumlah kasus di dunia yaitu 216 juta. Jumlah kasus di Indonesia 4 juta. Kunci untuk mengendalikan pandemi ini, yang pertama, vaksinasi dipercepat. Kedua, disiplin prokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19. Turunnya pertumbuhan sektor ekonomi. Melamahnya daya beli. Hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan. Putus sekolah. Anak harus bekerja. Kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Penurunan capaian belajar. Sektor sosial. Meningkatkan angka kematian. Meningkatkan angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan, yaitu bantuan kota. Adapun peran mahasiswa, yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menekan dan mendiseminasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian, terima kasih.